Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang fashionable functionality keycord pengembangan tote bag modular sebagai ransel stylish. Berikut adalah anggota kelompok kami. Topik yang akan kami bahas yaitu dari bab 1, bab 2, bab 3, dan bab 4. Saya Septian Haji Nugroho dengan NIM akhir 377. Di sini saya akan menjelaskan bab 1 tentang latar belakang. Latar belakang. Dengan seiring berkembangnya waktu, tas memiliki peran yang kompleks dalam memenuhi kebutuhan praktis, sekaligus menjadi simbol gaya, status, dan ekspresi pribadi. Selain itu, tas juga mengalami perkembangan pesat baik jenis, bahan yang digunakan, dan fungsi di semua kalangan. Dengan berkembangnya tas, kami muncul untuk menciptakan produk tas yang memiliki banyak kelebihan baik dari peran, bahan, dan bahkan keunikan. Keycord adalah nama brand yang akan kami gunakan dengan menggunakan bahan corduroy, dan juga kami menggunakan lapisan PVC agar tas ini tetap anti air, dan juga tas yang kami produksi akan dapat digunakan untuk model tote bag dan juga ransel. Selanjutnya yaitu bab 1 potensi dan peluang pasar. Dengan memanfaatkan beberapa keunggulan produk yang multifungsi, tahan lama dan awet, anti air dan tetap stylish, maka kami menargetkan semua kalangan dari muda hingga tua untuk target pasar. Dengan target tersebut, kami yakin akan produk yang kami produksi akan dapat meramaikan produk fashion dan di pasaran. Selain itu, Keycord memposisikan diri sebagai produk yang diminati secara global, membuka peluang eksplorasi pasar yang luas. Selanjutnya yaitu keunggulan komoditas usaha. Berikut kami tampilkan keunggulan serta perbedaan Keycord dengan produk lainnya. Selanjutnya yaitu karakteristik sasaran dan pasar. Yang pertama segmentation atau segmentasi. Di sini kami ada 3, yaitu yang pertama demografis, yang kedua ekonomi, dan yang ketiga psikografis. Selanjutnya yang kedua yaitu targeting atau target pasar. Target pemasaran produk Keycord dapat digunakan oleh semua kalangan yang membutuhkan tas dan tetap mementingkan akan gaya dan fungsi. Selanjutnya yang ketiga adalah positioning. Penanaman brand kepada konsumen dengan seleksi atribut untuk diferensiasi dan menetapkan posisi produk tas yang dapat digunakan untuk ransel dan tote bag serta tahan air. Tren pemasaran produk diarahkan pada kepedulian terhadap lingkungan untuk mengurangi penggunaan kantong plastik. Selanjutnya yaitu bab 2, kondisi umum lingkungan usaha. Keycord adalah nama brand tas kami yang akan kami produksi dengan produk serbaguna karena memiliki model seperti tote bag tetapi dapat digunakan untuk ransel. Sedangkan untuk bahan, kami memilih bahan corduroy karena memiliki kelebihan daya tahan yang tinggi serta tumpukan well yang memberikan perlindungan ekstra terhadap kerusakan atau kehausan yang membuat bahan corduroy cenderung lebih awet dan tahan lama. Selain itu, kami juga menggunakan lapisan PVC yang membuat tas ini juga memiliki keunggulan anti air serta tas ini cocok digunakan untuk semua kalangan. Selanjutnya yaitu analis sumber daya dan peluang pasar. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Untuk strength sendiri, kami memiliki 3 kekuatan. Yang pertama memiliki desain serta kemampuan multifungsi. Yang kedua penggunaan bahan yang berkualitas. Yang ketiga memiliki nilai tambah karena dapat digunakan di berbagai kondisi cuaca. Selanjutnya yaitu weakness atau kelemahan. Yang pertama yaitu keterbatasan variasi model. Yang kedua yaitu harga yang mungkin tinggi diiringi dengan kualitas tinggi. Selanjutnya yaitu opportunities atau peluang. Yang pertama desain universal dan dapat digunakan tas multifungsi mendukung peluang ekspansi ke pasar internasional. Yang kedua yaitu peluang untuk menjalin kemitraan dengan merek berkelanjutan atau influencer dapat meningkatkan visibilitas tas dan kepercayaan konsumen. Selanjutnya yaitu threat atau ancaman. Ancaman yang pertama yaitu persaingan di pasar dengan produk tas lain. Yang kedua perubahan cepat tren mode dari tas. Saya Novi Ulfiana dengan NIM 23080694107. Di sini saya akan menjelaskan tentang arus kas. Nah, modal biaya yang dikembangkan sebesar 9.510. Cash flow statement. Capital, modal total startup fee 9.510. Modal sudah termasuk bahan baku bulan pertama, peralatan penunjang, biaya marketing dan promosi. Capital expenditure. Biaya investasi ini diperoleh dari biaya penunjang sebesar 1.200. Pengeluaran untuk bahan per bulan sebesar 6.165 ini dari bahan baku habis pakai, ditambah 545 dari bahan biaya perjalanan, ditambah 1.600 dari biaya lain-lain. Total keseluruhan yaitu 8.310.000. Perkiraan depresiasi peralatan dan perlengkapan sebesar 10% per tahun. Revenue, perkiraan rata-rata penjualan per bulan 140 buah. Harga pokok disesuaikan dengan HPP biaya modal awal sebesar 9.910 dibagi 140 yaitu 68.000. Harga jual 75.000. Nah, perkiraan omset per bulan yaitu 75.000 dikali 140 sama dengan 10.500.000 dan perkiraan omset per tahun 10.500.000 dikali 12 sama dengan 126 juta. Payback periode, biaya produksi per tahun dibagi laba per tahun. Nah, biaya produksinya yaitu sebesar 109.350.000 dibagi 126 juta, sama dengan 0,867 per tahunnya. Analisis kelayakan bisnis BC ratio, sama dengan pendapatan per bulan dibagi total cost. Nah, pendapatan total per bulan itu 10.500.000 dibagi 9.510.000, sama dengan 1,10. Nah, setiap penambahan biaya 1.000 akan diperoleh penerima sebesar 1,10. Saya Anu Kemail Prasi dengan NIM akhir 034. Saya akan melanjutkan tentang bab 3 yaitu metode pelaksanaan. Yang pertama proses produksi. Alat dan bahan yaitu gunting, mesin jahit, meteran, jarum, setrika, pensil atau kapur, wonderclip. Bahannya kain corduroy, lapisan PVC, pangkal button dan benang. Nah, pertama membuat pola tote bag yang bisa menjadi ransel.
Ukur bagian depan, belakang, dan samping serta tentukan ukuran tali tas. Setelah itu, buatlah pola kertas menggunakan ukuran yang sudah diukur. Yang kedua, potong kain sesuai pola yang sudah dibuat. Gunting juga kain untuk membuat tali tas sesuai dengan ukuran yang sudah ditentukan. Jahit kain bagian depan belakang sesuai dengan bentuk pola, kemudian jahit sisi dalam dan luar agar kain tidak terlihat dari luar. Setelah itu, jahit bagian samping dan bawah. Buat tali tas, lipat kain menjadi dua dan jahit sisi kanan dan kirinya. Setelah itu, balik kain dan jahit bagian ujung tali. Untuk memperkuatnya, jahit tali pada tas sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan. Tambahan tali untuk ransel agar bisa menjadi tote bag sekaligus ransel, jahit sisi kanan dan di kirinya. Tahap selanjutnya, finishing produk agar terlihat lebih rapi dan kuat. Gunakan setrika kain untuk menyetrika bagian depan, belakang, dan samping agar terlihat lebih rapi. Jahit label yang akan ditambahkan. Cek kualitas jahitan untuk memastikan bahwa produk ini sudah kuat dan tidak mudah rusak. Yang selanjutnya, pemasaran dan pengemasan labelisasi. Pemasaran. Strategi pemasaran pertama yang dilakukan oleh Kikot yaitu dengan memberi logo dan pada kemasan agar memberi kemudahan bagi para pelaku usaha dalam memasarkan produknya. Strategi pemasaran kedua adalah melalui media sosial, yaitu dengan TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, dan platform-platform besar lainnya. Pengemasan dan labelisasi. Pengemasannya dengan mencerminkan merek dan menggunakan logo warna yang konsisten dengan gaya produk corduroy. Mempertimbangkan motif atau elemen yang menonjol. Bahan untuk kemasan sendiri pun bisa dengan eco-friendly yang tidak merusak lingkungan. Informasi produk juga sangat penting agar bisa memberikan informasi tentang produk seperti bahan, cara perawatan, dan asal produksi. Selanjutnya, tahapan pekerjaan. 1. Mengumpulkan referensi mengenai tote bag dari bahan corduroy bisa menjadi hasil juga. 2. Mengolah kain corduroy menjadi inovasi baru yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dinikmati oleh masyarakat. Yang ketiga, mengemas inovasi terhadap menjadi produk yang menarik. Yang keempat, melakukan riset pasar mengenai target marketing dari produk. Yang kelima, memasarkan produk tersebut menggunakan strategi yang tepat. Saya akan menjelaskan tentang anggaran biaya. Nah, di anggaran biaya ini ada 4, yaitu peralatan penunjang, bahan habis pakai, perjalanan, dan lain-lain. Di peralatan penunjang biaya sebesar 1.200.000, bahan habis pakai biaya 6.165.000, perjalanan biaya 545.000, dan lain-lain ada biaya 1.600.000. Total keseluruhan yaitu 9.510.000. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.